Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanariah dengan NIM 2232021009. Eh, Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Ibu N. Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Di sini saya akan membahas terkait kasus IPB dan Amerika Serikat. IPB melakukan perjanjian untuk mengirim 800 kera ke Amerika. Kera tersebut hanya akan diambil anaknya saja dan babonnya akan dikembalikan ke Indonesia. Harga per ekor disepakati sebesar 80 juta dan pihak Amerika Serikat hanya membutuhkan anaknya saja dan harus beranak di Amerika Serikat. Ketika posisi pesawat masih di Swiss, seekor monyet stres dan lepas, kemudian melahirkan anaknya. Karena induknya telah dilumpuhkan dan mati, maka dokter hewan IPB menyuntik mati anak monyet tersebut karena pertimbangan rasa kasihan. Kemudian, lawyer Amerika Serikat menuntut IPB atas dasar perlindungan satwa dan dianggap tidak memenuhi prestasi dengan sempurna serta membunuh seekor anak monyet. Di satu sisi, kera di Indonesia tidak lebih sebagai hama, sedangkan bagi Amerika Serikat merupakan satwa yang harus mendapatkan perlindungan. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, titik taut primer. Titik taut primer adalah faktor-faktor atau keadaan yang menciptakan hubungan hukum perdata internasional dalam kasus ini yang merupakan titik taut primer harus dilihat atau ditinjau dari pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ini. Pengadilan mana yang berwenang mengadili kasus ini? Yaitu Pengadilan Bogor, karena sesuai dengan prinsip actor sequitur forum rei, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan, tempat di mana tergugat bertempat tinggal. Karena tergugat atau IPB yang bertempat tinggal di Bogor, maka forum yang berwenang harus di tempat tinggal tergugat. Kemudian, menurut pandangan Pengadilan Negeri Bogor, perkara ini adalah perkara hukum perdata internasional karena ada unsur asingnya, yaitu pihak penggugat berkewarganegaraan Amerika. Kasus ini termasuk kualifikasi hukum perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Kualifikasi hukum perjanjian karena mengenai wan prestasi dari pihak IPB, yaitu jumlah kera yang dikirim menjadi berkurang satu adalah yang seharusnya 800 ekor kera. Kualifikasi perbuatan melawan hukum karena pihak IPB menyuntik anak monyet sampai mati. Karena menurut Amerika Serikat, kera itu merupakan satwa yang harus mendapat perlindungan. Sehingga perbuatan IPB menyuntik mati anak kera tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kemudian yang kedua, titik taut sekunder. Titik taut sekunder yaitu titik taut atau faktor-faktor atau keadaan yang menentukan hukum yang harus diberlakukan. Dalam kasus ini, titik taut sekunder untuk klasifikasi perjanjian
Karena dalam perjanjian yang dibuat oleh IPB dan Amerika Serikat tidak ada pilihan hukum maupun pilihan forum. Maka yang menjadi titik taut sekundernya bisa ada beberapa, yaitu yang pertama ada lex loci contractus, yang kedua ada co- lex loci solutionis, dan yang ketiga the proper law of the contract. Digunakan eh, the proper law of the contract ini digunakan untuk mengedepankan apa yang dinamakan intention of the parties, hukum yang ingin diberlakukan untuk perjanjian tersebut karena dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Hukum yang dikehendaki itu bisa dinyatakan secara tegas, yaitu dicantumkan dalam perjanjian, bisa pula tidak dinyatakan secara tegas. Apabila ditegaskan keinginan para pihak, maka hukum yang diberlakukan adalah yang ditegaskan. Tetapi apabila tidak ditegaskan, maka harus disimpulkan oleh pengadilan dengan melihat pada isi perjanjian, pada bentuknya, unsur-unsur perjanjian, maupun kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di sekelilingnya yang relevan dengan perjanjian tersebut. Dan yang keempat ada the most characteristic connection. The most characteristic connection adalah untuk menentukan hukum mana yang berlaku adalah hukum dari negara dengan nama kontrak bersangkutan mempunyai prestasi yang paling kuat. Hmm, Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, boleh di kolom komentar. Terima kasih. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.